Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Raji, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 67 Jakarta. Kali ini saya akan melaksanakan tugas atau kewajiban saya dalam modul 3.1, yakni demonstrasi konseptual. Dalam hal ini akan mewawancarai kepala sekolah yang akan mengusung tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 67, Ibu Hajah Iswa Sukaisah, untuk memenuhi tugas saya dalam modul 3.1, yaitu demonstrasi konseptual, mengambil tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Ibu Iswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik Pak Ustadz. Iya. Jadi saya datang ke sini ingin menggali informasi dari Ibu selaku orang yang sudah pengalaman memimpin sekolah. Tentu banyak kasus yang Ibu hadapi dan sepertinya saya melihat Ibu bisa mengatasi itu semua ya. Alhamdulillah. Maka saya perlu menimba ilmu dari Ibu. Dan ini kebetulan adalah tugas juga, jadi ada dua kebutuhan, satu kebutuhan pribadi sebagai orang yang haus ilmu tentunya, yang kedua adalah tugas dari instansi atau dari pimpinan kami. Baik Ibu, yang pertama saya ingin tahu dari Ibu, nih kan tentu banyak kasus yang Ibu alami ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, memilah-milahnya, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral, dan lain-lain. Itu saja dulu Pak yang pertama saya tanyakan. Baik Pak Ustadz. Pertama berarti terkait identifikasi kasus ya Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz tadi bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, saya banyak menemukan kasus atau permasalahan, baik permasalahan pada murid-murid, pada orang tua ataupun pada guru dan tendik Pak Ustadz. Nah, berkaitan dengan kasus pada murid ya, karena kita IKM, kita ini sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka semua kepentingan harus berpihak kepada murid ya Pak Ustadz. Jadi saya mungkin fokusnya pada murid saja. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus pada murid itu saya memiliki jadwal rapat koordinasi, yaitu dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, dan juga dengan tim kesiswaan. Itu cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Kemudian kalau dipilahnya ya tentu berdasarkan kasusnya jenis apa gitu. Nanti pemilahannya di situ. Artinya intinya ketika mengidentifikasi saya mengumpulkan elemen-elemen tadi ya, ada guru BK, kemudian wali kelas, kemudian tim kesiswaan, rapat secara rutin setiap bulan. Gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Nah, ketika Ibu sudah mengidentifikasi ya kasus-kasus itu, kan ada yang menjadi dilema tentunya kan. Betul. Ini benar, mana yang harus didahulukan nih menurut Ibu nih. Nah, oleh karena itu saya bertanya nih, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut untuk kira-kira tidak merugikan salah satu pihak yang Ibu putuskan itu? Baik, biasanya saya mencari data dulu Pak Ustadz, mencari data dan fakta yang akurat untuk mempertimbangkan keputusan apa yang diambil. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan tim saya tadi ya, dari wali kelas, kemudian guru BK, kemudian tim kesiswaan, kemudian bisa juga dengan guru-guru tertentu ya. Jadi caranya seperti itu. Saya berkolaborasi, kemudian mengumpulkan data-data dan fakta ya, sehingga dalam pengambilan keputusan diharapkan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak Ustadz. Oh, jadi itu sudah termasuk langkah-langkahnya ya? Betul. Iya. Nah, kemudian kira-kira apa saja yang menurut Ibu dianggap paling efektif dari pengambilan keputusan itu? Oke, yang paling efektif ya tentu tadi yang saya sebutkan itu udah efektif Pak Ustadz. Jadi pengalaman saya selama pengambilan keputusan itu tadi mengumpulkan data dan fakta yang akurat untuk saya pertimbangkan, kemudian berkolaborasi. Dua hal itu yang selalu saya gunakan ketika saya mengambil keputusan. Artinya saya tidak mengambil keputusan untuk kepentingan saya pribadi, untuk kepentingan golongan tertentu tidak, tetapi fokus pada kepentingan murid. Nah, itu tadi berkolaborasi. Karena ketika keputusan yang diambil tidak didukung oleh data dan fakta yang akurat,
maka keputusannya bisa jadi tidak bijak gitu. Dan bisa jadi juga tidak tepat sasaran. Seperti itu Pak Ustadz. Iya, baik. Terus kira-kira selama ini Ibu mengalami ada tantangan tidak dalam hal pengambilan keputusan itu? Pasti ya, pasti selalu ada tantangan. Bisa dari internal tantangannya, bisa juga dari eksternal. Karena ada kalanya ketika ada salah satu murid mungkin dalam tanda petik kita anggap bermasalah pada guru tertentu, tapi di guru lain tidak. Ada yang seperti itu. Jadi guru yang merasa, oh anak ini tidak bermasalah kok dengan saya gitu. Nah ini juga salah satu tantangan dari internal. Kemudian kalau dari eksternal, bisa dari orang tua. Misalnya ketika kita menyampaikan kasus yang dihadapi oleh putra-putrinya kepada orang tua merasa anak saya baik-baik saja di rumah, nggak mungkin menolak, dia tidak menerima. Nah, dua tantangan itu yang seringkali saya hadapi, gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, dalam mengambil skala prioritas ya, tentu masing-masing kepala sekolah punya kiat atau langkah yang berbeda. Ibu punya nggak jadwal untuk mengatasi masalah-masalah itu sehingga berurutan bisa diselesaikan? Kalau jadwal secara khusus tidak ada ya. Jadi kita melihat kasus. Ada kasus memang yang harus segera diselesaikan, ada juga yang mungkin bisa ditunda. Berarti yang terurgen begitu ya? Betul. Jadi skala prioritasnya adalah melihat jenis kasusnya. Ini kasus harus segera diselesaikan atau tidak. Nah, kalau misalnya yang A, katakanlah kasus A harus segera diselesaikan, maka akan segera diselesaikan. Tapi kalau yang bisa ditunda, maka itu ditunda. Jadi skala prioritas kita menentukan penyelesaian atau pengambilan keputusannya. Ya, dalam hal pengalaman Ibu kan tidak berdiri sendiri, maksudnya ada wakil-wakil atau ada tenaga lain ya. Apakah selama ini Ibu bisa tangani sendiri kasus itu atau ada orang lain yang membantu Ibu sehingga Ibu merasa dipermudah oleh mereka? Iya, tentu tidak ya. Artinya sekali lagi saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya selalu berkolaborasi baik dengan tim internal, ya tadi ada dari guru mapel, wali kelas, kemudian guru BK, tim kesiswaan. Juga saya kolaborasi dengan eksternal. Dengan eksternal ini bisa dengan pengawas kami ya. Jadi sekolah kita kan ada pengawas ya, pengawas yang selalu membina sekolah. Nah, ketika ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan di internal, maka saya akan berupaya berkoordinasi dengan pihak eksternal, salah satunya pengawas. Bisa juga dengan Kasudin atau dengan Sudin ya, misalnya dengan Kasedikmennya atau mungkin dengan Kasudin langsung ya, bisa seperti itu, tergantung jenis kasusnya. Sekali lagi kalau kasus itu bisa diselesaikan secara internal, saya akan selesaikan secara internal. Tetapi jika tidak, maka saya akan berkolaborasi dengan pihak eksternal. Atau bisa juga kita bisa bekerja sama dengan lembaga terkait ya, misalnya kasusnya katakanlah kasus masalah kejiwaan, tentu kita bisa berkoordinasi dengan mungkin lembaga yang berkaitan dengan psikiater seperti itu ya. Itu aja Pak Ustadz. Iya, ini Bu yang paling saya rasa takut, yang saya takutkan gitu ya. Makanya saya ingin cari informasi juga dari Ibu yang sudah berpengalaman. Ada nggak pengalaman dari Ibu mengatasi masalah itu kemudian disalahkan atau dimaki-maki? Ada nggak Pak? Dan bagaimana sikap Ibu mengatasi itu? Iya. Kalau dimaki-maki sih belum pernah ya, jangan sampai jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi disalahkan pernah? Disalahkan ada ya, pernah. Nah, bagaimana tuh sikap Ibu untuk mengatasi? Kalau saya sih lebih ke tenang aja ya, dalam arti saya secara pribadi itu orang pro dan kontra itu wajar. Saya sebagai pimpinan juga jangan terlalu berharap bahwa semua orang suka dengan kebijakan saya. Jadi saya menyikapinya ya santai saja. Dalam arti santai, tapi bukan berarti diabaikan. Tetap saya pikirkan bagaimana caranya yang terbaik. Maka saya biasanya merangkul, kemudian melakukan pendekatan ya dengan orang tua ya, misalnya seperti itu. Ada juga kan yang tidak terima gitu, tidak terima. Oh, kok anak saya katakanlah dihukum, padahal sebenarnya sekarang ini nggak boleh ada hukuman, kita membina sebenarnya. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa kami itu membina jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sekali lagi banyak sekali orang tua yang tidak paham itu, gitu. Maka caranya adalah melakukan pendekatan, kemudian merangkul, bersikap empati dulu kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa sekolah ini tidak memusuhi anaknya, tapi menyayangi anaknya. Ketika orang tua merasa anak saya tuh disayang di sekolah ini, maka rasa-rasa yang tidak baik, rasa yang negatif itu jadi hilang dengan sendirinya Pak Ustadz, seperti itu. Iya, yang terakhir nih Bu ya, kan
semua itu pasti ada hikmahnya. Betul. Ya. Ada yang kita senangi, ada yang kita tidak senangi. Nah, dari pengalaman Ibu menerima keputusan atau memutuskan sesuatu, itu ada yang suka, ada yang tidak. Apa hikmahnya menurut Ibu? Pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari hikmah itu? Baik, pembelajaran yang pertama tentunya dalam pengambilan keputusan, kita harus berpihak pada kepentingan murid-murid kita. Karena kita sekolah, ya, di mana sekolah ini kan tempat proses pembelajaran dan pendidikan, di mana sasarannya adalah murid-murid kita. Maka sekali lagi, semua keputusan yang diambil itu harus berpihak pada kepentingan murid-murid kita. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan, tidak boleh tidak ada data dan fakta. Jadi kita harus didukung oleh fakta dan data yang akurat. Kemudian yang ketiga, harus selalu berkolaborasi. Ya, jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Kolaborasi dengan tim internal ataupun dengan tim eksternal. Kemudian yang keempat, Pak Ustadz, ini mungkin sedikit tambahan wawasan saja untuk Pak Ustadz yang insya Allah nanti akan jadi calon pemimpin pembelajaran, amin ya, saya doakan bahwa seorang pemimpin itu harus punya keberanian, harus punya nyali. Jadi kalau saya mengutip pendapat salah satu tokoh nasional kita, bahwa pemimpin itu berasal dari dua kata, pemimpi plus N. Pemimpi artinya seorang yang punya mimpi, mimpinya mimpi besar, punya inisiatif, punya kreativitas, punya inovasi. Nah, itu seorang pemimpin. Ya. N-nya apa? N-nya adalah nyali. Nyali itu adalah keberanian. Jadi seorang pemimpin harus punya keberanian untuk mengambil keputusan apapun resikonya. Demikian, Pak Ustadz. Iya, paham. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa saya petik dari informasi Ibu ini ya. Terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik. Ibu tadi sudah terakhir ada kesimpulan saya tangkap sudah disimpulkan. Jadi untuk sesi ini saya undur diri. Baik. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Terima kasih juga Pak Ustadz Ya, sudah berkenan mewawancari saya. Ya. Saya doakan semoga Pak Ustadz sukses. Amin ya. Baik, terima kasih. Itulah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 67 Jakarta, Ibu Hajah Iso Sukaisah, MPD. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.